Lu channel apa sih? Karhat bukan sih atau bukan? Bukan, ADLV. -2 sih jadi. Yang lebih bahagia tuh gua atau sopir gua ya. Dalam itu bro. Itu dalam Kadang-kadang banget. gue jujur loh, kayak sopir gue hitung-hitung gaji, mungkin take home pay-nya dia UMR pertama, tapi kan plus lembur-lemburnya, plus ini dia bisa bawa pulang 7, 8, 10 ya, kalau lagi lemburnya banyak 10 gitu. Cuman gue nggak pernah ngelihat dia ngeluh anjing gitu. Bagus banget. Dan gue tuh kayak sebagai cowok tuh kayak anjing, gue ngelihat mantan gue kok dia kenapa jadi cakep banget anjing. Kayak fuck man, lu ngerti kan? Lu tuh kayak bayangin ada cewek yang sebenarnya ya sorry nih bukan merendahkan tapi kayak kok sama gue biasa-biasa aja, tapi habis putus kenapa jadi menggoda banget, in your face banget. Yes. Hashtag blessed. Gitu ya. Plus hashtag Rolex, hashtag Patek, if you know apa sih gitu loh. Muka robot ya. Yes, betul. Nah, ini berapa bro? Lu beli? Ya lu tebak dulu dong. Ini gua nggak bisa bocorin bos. Gua udah Tebak bocorin. nih ya. Kalau lu ini lu mau belinya dari gua berapa? Welcome Raja Fam. Jadi hari ini kita mulai season 2 kita kolaborasi sama Anthem nih, sama Anthem. Dia sudah memberikan tempat yang bagus banget. Kita ada di lantai 48 dan juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Jonah. Yes. Spesial banget ini. Dia salah satu orang yang terkenal banget, trendsetter banget di dunia Of fashion. trendsetter. Yes. In 21st century. 21st century. Betul ya bro? Enggak lah. Hey guys, gua Jejo, gua co-founder dari USS Kick Avenue. Ya, sebelum kalian masih udah tahu USS Network, Kick Avenue, kalian udah lihat brandnya di mana-mana. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan ngomongin tentang fashion dan tentang jam tangan. Yes, tentang jam tangan. Kita akan bongkar koleksi-koleksi apa sih, tipe koleksi Jeffrey Joe itu seperti apa, taste-nya itu seperti apa, Taste-nya gitu. Coba ya. Di sini gua bawanya jam Kismin semua nih. Justru berarti eksklusif. Ini eksklusif guys. Ini Ini unique eksklusif piece, nih. rare piece. Rare piece ini, Rare bro. piece only berarti di sini. Nah, jadi gue di DM nih sebelum kita mulai ya. Yes, sebelum betul. kita mulai nih perkenalan gue sama mereka itu, gue rumah gue RT-nya nyokapnya dia. Jadi dan lucunya gue pernah diomelin juga. Gara-gara gue foto mobil di depan rumah orang. Jadi kan emang komplek gue rumahnya kan emang banyak yang bagus kan. Gue kan juga orangnya ya tahu ya kalau gue di Amrik foto depan orang kan karena kan gue mulai jalanan Yes, ya. Kalau betul. depan rumah gue kan bosen terus kan. Iya. Jadi gue kayak depan bukan depan-depan kayak depan Yes. gitu loh. Iya. Ini kayak di pinggir-pinggirannya. Ganti background lah ya. Background gitu loh. Kayak gitu gue foto ketahuan diomelin sama warga, itu banyak ngoceh, kamu Jeffrey kenapa foto-foto di sini? Bro, gue gak enak banget bro. Gak apa-apa. Udah diomelin kita sekarang minta bantu lagi. Gue minta maaf di situ, gue minta maaf lah. Cuman udah gitu seminggu lalu gue ketemuan kemarin lagi makan malam orang Hokja gitu. Oke. Makanya dia tuh, kamu tahu gak sih ini anak saya kayak gini. Oh iya, kenalin. Akhirnya, oh anak saya punya jualan jam tangan juga nih, kamu Yes. bantu dong, kayak gitu di kontak. Ya udah, kayak aku bilang siap perintah. Waduh. Kalau orang tua yang ngomong, siap Bu RT yang ngomong, gue mesti menjalankan. John, pressure-nya gede banget. Pressure-nya gede banget bro. Ini baru mulai ada pressure udah gede banget nih. Gila. Oke, jadi kita hari ini bakal ngomongin seputar jam tangan, lifestyle dan lain-lain ya. Kita bakal Boleh. bedah nih. Karena per orang itu, karena kan gue sendiri kan gue juga terjun di sales jualan jam tangan gitu kan. Udah berapa lama? Kita udah mulai dari 2021. Udah kaya dong. Masih Jam tangan apa tuh? Jadi lu pakai jam tangan apa tuh? Nah, kalau Kasih lah dong. nih hari ini gue karena tamunya spesial, gue hari ini pakai yang agak unique piece. Gue pakai Gerald Genta. Gerald Genta dia, white. Ini dia dial kerang dia ya, mother of pearl Gue nih. aja nggak tahu tuh Gerard Genta Yes. apaan. Nah, Boleh jelasin nggak? Nah. Gue nggak pernah tahu. Nah, Gerald Genta tuh dia sebenarnya watchmaker juga. Dia watchmaker yang buat model desainnya si Patek Nautilus sama AP Royal Oak yang sekarang lumayan terkenal kan. Nah, dia sendiri sekarang buat brand jam tangan. Nah, Gerald Genta ini. Cuman dia uniknya itu, dia itu yang bawahnya ini bukan tanggal tapi ini jam.
Jadi ini jam 8 dan ini dia menitnya. Oke. Jadi dia jalan terus sampai 60, nanti pas 60 dia jarumnya balik lagi, ini nambah 9. Retailnya berapa itu? Kita tanya retail bukan resell. Nah, kita kalau retail ini dia karena saking uniknya untuk retail untuk sekarang kita masih abu-abu banget, masih abu-abu. Jarang soalnya. Ya lu kalau yaudah resellnya deh. Resell itu dia di 130-an. 130 juta. 130 juta. Gua Tapi ini bingung nih, batangan. 130 atau 130 ribu. Nggak. Ini lu tolong di 130 juta, 130 juta retailnya. Bukan retail, sorry, resellnya Resellnya. gitu. Tapi ini dia watch only. Jadi ya ini koleksi yang lumayan spesial lah. buat lu. Yes, koleksi lumayan spesial. Kalau lu pakai apa, John? Ini sekarang kita ditodong, bro. Iya. Ini kita ditodong Harusnya di kita yang rumah nanya kita dia. sendiri, bro. Ini Harusnya ditodong. kita yang nanya Ini- dia. ini Lu jangan kalah aura gitu dong. Dari sini ketahuan guys, yang mana yang ilmunya lebih tinggi di sini. Dibalikin sama dia jadi. Kalau dari lu pakai Dari jam lu. tangan apa? Kalau gue sih ya biasa lah Wimbledon, bro. Oke. Wimbledon, koleksi Wimbledon, emang. yes. Tapi di sini gue lebih nanya kan kita tadi kan nanti bakal nanya ke dia lebih ke collection watch-nya apa nih, Yes. bro. Tapi sekarang lu rate dulu karena temen gue ini Ah. bukan biasa outfitnya nggak kayak Yes. gini, bro. Gua Ini udah hari ini gila. outfit gua sebenarnya bukan seperti ini, cuman karena Baggy memang pants. ini ya dia pakai baggy, pakai yang agak straight lah dia. Rate 1 sampai 10 berapa nih kira-kira? -2, -3. Oke kok. Oke ya. Oke, 7. Celana lu celana apa sih? Karhat bukan sih atau bukan? Bukan, ada LV. -2 sih jadi 5. Woi. ini boleh di-cut ya. Hey guys, tolong Di-cut ya. di-cut. Ah, gua nggak mau ngekat. Aduh. Zaman sekarang emang orang masih pakai Eddie LV ya. Bener. Keren flex sih menurut gua sih. Ini sneak peek-nya harus taruh di reels ya guys ya. Di link Keren flex sih anjir. Zaman sekarang orang masih pakai Eddie LV itu engkau Cina pik banget tuh pakai Eddie LV, apalagi yang ada donat matanya kayak gitu. Atau apa? Yang Langsung di roasting nih. Hooknya itu See Your Raja Jam roasted by Jeffrey Joe. Ini lah. jangan bikin malu lah. Gimana sih John? Lu gimana sih John? Oke, bro, ini kan belakangan kan sekarang gue Instagram, YouTube dan lain-lain kan gue lumayan sering kalau lu sekarang bahas jam tangan ya, khususnya jam tangan vintage. Nah, kenapa nih? Emang lu dari awalnya suka jam tangan kah dari kecil atau gimana? Jujur, gua dari kecil udah terekspos dengan jam tangan karena dari kakek gua dia jam tangan yang sudah berpengalaman banget lah, pemain banget dia. Dia Pemain. banget. Oh, hobi banget. Hobi banget, kolektornya gila-gila banget. Yang kuncung, kuku yang cuncung ya? Iya. Tolong dong jangan disebut dong. Oke. Nanti tit. Tolong dong jangan disebut. Gak apa-apa sih ya, cuma maksudnya ya kita keluarga dari keluarga yang putih, jadi kita Oh, yang putih. putih kok kita semua bersih segala macam, jadi nggak apa-apa sebut aja. Oke. But back again, gue respect sih dari kakek gue, bokap gue, paman gue, semuanya main jam tangan. Yes. Dan to be honest, gue adalah orang yang paling gak suka main jam tangan. Oke. Jadi hampir semua jam tangan gue itu actually diwariskan dari kakek gue, bapak gue. Bisa dibilang selama ini mungkin Oh, menarik. kalau ada orang-orang ngelihat jam tangan gue kan udah ada di beberapa media lainnya dari kayak di Tanka lah, USS dan Yes. segala macem. Yes. Jam tangan gue tuh ada beberapa Rolex, ada beberapa Vacheron, ada Yeah. beberapa Patek juga, ada Yes. EP juga. Yes. Cuma semuanya hampir bisa bilang jarang gue pakai. Jarang, iya. Jarang gue Benar, pakai. benar. Gue bener-bener cuma taruh di lemari box gue. Hmm. Ya udah simpen aja gitu. Simpen aja. Iya. Buat anak cucu lu berarti nanti ya. Bisa jadi. Enggak lah, suruh beli sendiri. Ngapain? Didikan. Ngapain? Saya didikan keras. Iya, keren. Ngapain? Iya, Ngapain? Iya, iya, Karena dan gue inget kalau ini gue sebenarnya udah pernah share ke media lain juga, tapi sebenarnya di jam tangan itu gue tuh punya sesuatu apa ya, memorabilia lah istilahnya. Kan karena gue nggak suka jam tangan, jadi waktu gue mau bikin bisnis gue pertama Yes. kali, gue tuh dikasih Vacheron sama Patek. Oke. Dan 2 jam tangan ini gue gadain sama bokap gue untuk gue dapet Oke, dapat cash. Dapet cash. Oke, dari situlah biasanya digulung. gulung. Jadi gue Gitu. ngingetin, hingga akhirnya gue udah buyback lagi gitu. Oh. Jadi Wow. dan gue actually waktu itu gue gulungnya itu bukannya ke jam tangan tapi ke sepatu. Gue Oke. double down-nya di sepatu. Gue reseller sepatu. kan. Iya. Awalnya yes, yes. Dan hingga waktu gue udah jadi kayak gue sekarang, gue tuh sempat 5 tahun lalu tuh gue sempat
punya kegalauan. Gue udah ngerasa gue udah maksimum nih di sepatu Oke, nih. oke. Maksimum. Udah nggak tahu mau kemana lagi. Nggak tahu nih, gue kayak anjrit semua sepatu gue kayak udah kayak gitu. Udah gitu, gue udah di pergalauan di situ aja. Gue masih ada pergalauan. Gue mau main mobil atau mau main jam tangan. Oke. Tapi semuanya kan sebenarnya prinsipnya sama. Yes. It's men's fashion kan. Iya, bener. Nah, gue akhirnya memilih mobil. Iya, Karena koleksinya- menurut gue sendiri, nggak tahu ya ini menurut gue sendiri ya. Menurut gue sangat cringe banget untuk jadi influencer jam tangan aja sih. Kayak karena Kenapa dong? kalau gue tanya, ini siapa cewek depan nih namanya? Jasmine. Jasmine. Malu gak sih lu kalau ketemu cowok, misalnya lu kenalan nih sama cowok, udah gitu di Instagramnya cuma pamer jam Pamerin. tangan di mobil, depan mobil. Keren gak sih jadi lumayan kan? Gue tuh mikirnya di situ. True. Oke. True. Jadi itu karena gue waktu itu ada dua pilihan. Dalam. Untuk menjadi influencer yang cringe kayak gitu, karena lu mau show off jam tangan gimana, lu gak bisa ngeliat dari jauh, Jack. Dari jauh nggak kelihatan kan. Nggak Tapi kelihatan. kalau dari dekat Tapi mesti di mobil atau di pantai. Gue ngeliatnya teman-teman gue yang influencer Kayak tuh direct banget ya. Ini Iya, itunya. kayak in your face banget. Iya. hashtag blessed gitu ya. Plus hashtag Rolex, hashtag Patek, you know apa sih gitu loh. Ya, Oke. Oh, makanya akhirnya lu masuk gue ke memilih mobil dan pilihan gue kalau lu ngelihat historically gaya gue segala macam. Yes. Gue selalu cari mobil atau pakaian yang underrated. Yes, betul. Gue tuh nggak pernah ngeliat kayak sepatu-sepatu aja, gue nggak pernah kayak cari yang hype banget. Gue malah Yes. cari yang vintage, yang Bener. used, yang segala Iya, iya, macam. iya, Dan iya. itu pemilihan mobil pun, bos, orang kebanyakan belinya McLaren itu warna Iya. apa, bros? Gak, bukan shading orang, maksudnya ada orang Ngerti. orang kaya kan memilih itu. Yes, bener-bener. Dan di situ gue bilang gue bukan orang kaya, jadi gue nggak memilih mobil itu. Iya. Ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Rolls Royce, ada McLaren. Gue nggak punya itu semua. Sorry nih kalau lu mau gue bawa mobil gitu, gue nggak ada. Mobil gue yang gue punya, yang gue acquire adalah NSX Iya. RX-7, which is gue membeli itu bukan gue untuk nge-impress orang lain atau cewek, Yes. tapi gue beli itu untuk nge-impress diri gue waktu gue 13 tahun. Oke. I'm doing for my younger kids gitu loh. Karena waktu gue umur segitu gue cuma bisa main di game, Main di game, PlayStation. yes. Dan waktu gue gede gue mau kayak ingetin bahwa shit, you made it. You made it for your own. Nice, gitu. nice. Jadi Iya, gue iya, nggak bener. pernah tertarik untuk gue punya mobil yang mau gue beli itu untuk impress cewek atau temen cowok. No, I'm doing for myself. Iya. Ya, dan kalau emang, dan itu yang membuat gue punya jati diri pun. Nice. Dan itu ketika sekarang gue dulu ya. mulai ke jam tangan nih, ke jam tangan. Mulai masuk kan soalnya sekarang kan Ya, jam tangan. gue akhirnya gue actually beli jam tangan sendiri pun itu actually di COVID. Oh, Dan pas Covid ya? pas COVID akhirnya gue kayak gue mau cari jam tangan dan yang gue beli itu aduh gue lupa lagi namanya, shit. Rolex tapi harganya 120 mil. 120 ya? Lupa lagi namanya yang mana. Power. Explorer putih. Bener ya? Panda. Putih kan? Explorer Iya, Panda iya, 2000 Gue pernah lihat kontennya tuh. 2013. Ya gue nego langsung gue beli kan. Yes, itu dan alasan yang gue beli karena gue punya mentor orang Jepang pakai watch itu, padahal dia aduh gue ngomong aja. Dia Yakuza lah. Oke. Dia Yakuza, mobilnya tuh bener-bener Waduh. ya gue gak bisa ngomong aja. Ya, gue ulang lagi. Dia orang penting lah di Jepang. Mobilnya ada Rolls Royce, kayak bener-bener gue gak ngerti kerjaannya dia apa. Cuman dia sering di Kabukicho. Cuman waktu dia turun, Pretty sus. dia pakainya Explorer White Panda. Oke. Tapi yang lebih tahun 70-an, 80-an Yang lebih gitu. vintage lagi. Lebih vintage lagi. Dan gue tuh kayak gak tahu ngeliat itu. Gue ngelihat kenapa semua orang beli Rolex itu mesti GMT, Batman lah, Deep Sea lah, Ya. Submariner lah. Aduh itu. Dan menurut gue tuh Daytona lah. Iya, bener. Dan menurut gue selalu ngelihat ketika orang memakai jam tangan itu kebanyakan, itu jadi nggak spesial buat. Jadi nggak spesial, betul. Dan makanya waktu gue ngeliat Explorer itu kayak Jadi keinget ya. kok kayak ini something yang gue mau punya. Jadi lu lihat dulu Oke. gayanya gue itu, gue tidak mau jadi orang kebanyakan orang. Yes.
dan gue mau jadi something yang beda walaupun ya harga mungkin lebih murah tapi it is my personal, it is my style dan kalau orang bisa terinspirasi ya it's okay. Lu ngerti nggak maksudnya apa berarti? Ngerti. Ini old money style bro. Ini satu bro. Old money style bro. Enggak. Maksudnya lu balik lagi tadi yang gua ngomong lu ya sebagai kalau gue bisa lihat ya sebagai trendsetter maksudnya ya ini gaya dia gitu loh. Lu mau ikutin, Iconic. yes, lu mau ikutin terserah, lu mau ikutin nggak masalah. Iya nggak masalah menurut gue. Salah satu konsep gue ini dalam hidup ya. Gue jadi orang nggak perlu, maksudnya gue kemana-mana naik Avanza atau Innova, gue santai aja. Don't mind. Gue nggak perlu punya, gue naik mesti pakai G-Wagon nih, gue naik Iya. pakai apa. I think kesuksesan itu bukan dinilai dari semua apa yang udah dicari atau apa yang lu wear gitu. Kesuksesan sebenarnya apa yang lu bangga dengan hasil kerja keras. Yes, gue setuju banget. Lot of thing yang salah kaprah dengan manusia-manusia zaman sekarang adalah mereka membeli jam tangan mahal, mereka membeli mobil mahal, tapi yang ditunjukkan itu untuk nge-bragging di luar negeri. Cuman impress doang. Di luar negeri, di luar sosial media gitu. Betul. Dan menurut gue itu something yang cringe aja sih. Cringe itu sama yang cringe tuh. Hashtag impress yourself bro. Impress yourself. Ya, I'm sorry. Maksudnya gue nggak mau bikin tersinggung. Maksudnya Gue ngerti. ada orang yang emang mau beli Rolex, maksudnya itu pencapaian dia. Tapi buat gue, maksudnya dan ada orang yang selalu bilang, oh iya lu mesti pakai Rolex untuk bisa. Banyaklah orang, lu mesti pakai Rolex tuh untuk di depan orang buat apa ya? Buat kayak impress atau biar dapat deal atau apa. Iya. First impression. Seiko gue membawa banyak deal. Ini sih dealnya pasti banyak sih John. Seiko gue membawa banyak deal. I think value itu bukan apa yang terlihat dari semua apa yang gue pakai sih. Iya, dari luar tapi dari dalam, dari value-nya. Value yang lu pernah bawain. Mungkin walaupun banyak orang ya lu kayak gini karena lu cucunya Yao Tunjung. Enggak sih, karena gue ngerasa waktu gue sebelum gue bikin USS, gue pakai Rolex, pakai apa, orang gue ajakin bisnis susah juga. Ya. Bukan karena gue ngerti. Iya, karena bukan itu. Tapi gue bisa di posisi ini karena gue berhasil melakukan sesuatu aja sih. Gue ngerti. Tapi kalau gue lihatnya berarti tipe Bro Jejo ini bukan beli jam berdasarkan, waduh ini investasinya bisa naik nggak nih ke depannya? Apakah itu salah satu consideration juga? Itu ada salah satu considerationnya juga. Maksudnya pas gue beli mobil kayak GTR gue beli waktu itu kayak 2-an gitu, sekarang gue sempet ditawar 9. Gila, jauh. Sampai aja sih gue. Waktu itu ada orang kayak paksa 9 dong, lepas dong gitu. Gue nggak bego, jadi gue tahan dulu. Tarik gitu, kecuali lo kasih gue $1 million gitu. Kalau itu ya udah stok. Iya, karena tipe pilihan jam tangannya ini kalau misalkan jam tangan kayak Submariner dan lain-lain itu kan dia kan kalau market ekonomi naik, kalau kita orang ya market naik itu kan demand-nya kan lumayan gede kan, karena itu yang lumayan common lah untuk dicari. Karena itu barang-barang retail kan? Yes, itu yang lumayan common dicari orang, itu yang terkenal, orang-orang tahu itu. Jadi nanti ketika market naik, itu yang bakal naik duluan. Itu yang bakal naik duluan. Gede juga. Yes, di situ. Jadi makanya. Gue baru tahu tuh. Yes, di situ. Jadi karena gue lihat, ini TC nih kayaknya bukan yang demand-nya yang lumayan nih, gitu loh. Tapi kalau maksudnya, gue nggak menyalahkan kayak gitu juga ya. Maksudnya karena waktu gue lulus kuliah juga. Jam-jam itu yang actually gue incar, jadi I think bener. Gak ada salahnya, gak ada salahnya orang mau punya Daytona, gak ada salahnya orang pakai, tapi menurut gue ya people will improve their taste aja sih. Ada yang stuck di sana, ada yang punya dreamnya di sana. Cuman kalau ditanya ke gue, apakah itu jam tangan seperti itu mendefine gue? Yes. Bukan. Enggak, gue yang nge-define jam tangan itu. Bukan udah di next level ya bro. Iya. Bener. Jadi makanya sesuai permintaannya Jonas kan, jadi Jonas itu kan bilang kan, Jeff gue mau nih, gue aja kaget, gue lupa waktu talk show gue kira di rumah gue. Karena gue waktu antem, gue jadi balik lagi tadi gue dari meeting di Ciledug, gue balik lagi ke rumah, gue siapin tadi waktu gue lagi memilih jam tangan. Aku mau kerjain Jonas lah. Kayaknya gue mau bawa jam tangan yang sebenarnya kan selama ini kalau gue minta itu jam tangan lu dong yang paling mahal, jam tangan lu yang paling kece gitu kan.
kayak menurut gue is boring as fuck gitu. Iya, Karena iya. menurut gue Udah itu adalah mainstream. jam tangan yang gue nggak jarang pakai juga, gue cuma taruh di box gitu loh. Jadi gue mau tunjukin kali ini untuk buat kalian, dan Thank you. gue sih kesel banget sih kalau ini nggak sampai gede atau apa ya. Karena gue bawa jam tangan yang mungkin orang-orang bilang itu jam tangan orang miskin. Oke. Jam tangan orang miskin yang gue bawa ini. Nah, nanti nextnya kita akan Dan- bedah satu-satu yang lu bawa nih, Bro. Dan gue sangat bangga menggunakan jam tangan miskin ini. Nice. Itu gue suka. Itu yang paling penting. Itu gue suka banget. Itu menurut gue yang paling penting sih, Mas. Yang penting lu pakai jam tangan itu karena kenapa? Karena kan intinya lu pakai jam tangan itu sebenarnya goalnya satu, lu jadi Auranya keluar kan? Yes. Gue perlu itu. auranya Iya. keluar. Jadi Ngerti. ketika yang penting kan sebenarnya di situ, end goalnya di situ. Jadi anything Cara yang yes. Ya udah. Buat Paling kesana gitu. ini gue kasih lihat ya jam tangan apa aja yang gue bawain Yes, buat boleh. kalian. Boleh coba. Ini yang pertama yang gue berdiri dulu kali. Jadi Oke. jam tangannya gue gantungin. Jadi jam tangan Waduh. itu bisa jadi gue punya Aksesoris juga ya. Jadi gue mau 3. Wow. Jadi- Oke. Sekarang itu lagi sekarang itu lagi banyak yang pakai karabiner kan. Jadi gue Oke. taruh di sini. Oke, Jadi nice. gua letakin. Ya, jadi lu tinggal mau tahu aja nih jam tangan yang mana nih. Oke, siap. Oke, coba kita mulai dari jam tangan yang lu pakai. Yang gue pakai dulu ya, Yang gue lu pakai ini paling spesial sih. Paling spesial ya? Kalau- Karena gue sempat lihat di YouTube lu belakangan lu sering pakai ini ya. Gue selalu pakai, Lu selalu pakai yang ini ya. Oke, ini Jadi- Seiko dia. Dia Seiko 1980 setahu gue. 1980. Oke. Ya, dan gitu kalian mesti nebak nih gue belanjanya berapa. Oke. Jadi Coba. Seiko 1980 Robo Face. Dia Robo sangat Face. terkenal dengan muka robotnya. Yes, betul. Nah, ini berapa, Bro? Lu beli. Ya lu tebak dulu dong. Nih gue nggak bisa bocorin bos. Gue udah Tebak bocorin. nih ya. Kalau lu ini lu mau belinya dari gue berapa? Kalau misalkan gue lihat ya, ini dia quartz ya. Kalau gue lihat ini berarti dia pakai baterai. Terus dia ada analog juga, John. Ini ada analognya dan ini dia ada jarumnya juga. Ini kisaran gue ya, mungkin 2 juta. Bener nggak? Salah sih. Salah. Ya gue mungkin bisa belinya kemahalan juga. Gue actually belinya 4 juta. 4 juta. Oke. Gue belinya 4 juta. Tapi gue purely belinya itu juga nggak ngecek harga. Gue Yes. cuma ngeliat waktu di acara event jam Jadi kapan tangan di Pix 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Acara jam tangan siapa tuh yang di JWX. JWX ya. Oh. Jadi salah satu orangnya kayak jualan Seiko, dia tuh kekasih Iya, lihat. Ini kayaknya cocok banget bro buat lu gitu. Iya. Gue lihat, oh iya ini Roboface nih lumayan terkenal juga. Yes. Udah gitu juga udah nggak pernah diproduksi ulang lagi. Yes. Jadi gua beli. Karena untuk jam-jam yang seperti ini ya, karena kan ini jamnya lumayan unik ya, lumayan jarang. Pasti. Ini sebenarnya marketnya udah tipe yang abu-abu punya. Banget. Iya, abu-abu. Ini mau dibilang value-nya 7 juta, 8 Ada juta. aja waktu itu actually dijualnya 7 juta. Dan gitu gue bilang, udahlah gue kontenin aja deh turunin harga. Jadi kayak gue gak ngerti tuh orang dapetnya berapa tuh. Iya. Tapi segitunya gue malah nggak tahu kenapa yang gue incar adalah jam-jam seperti ini. Yes, gitu. bener. Karena di JWX itu lu ada Rolex lah, ada EP Iya. lah, ada RM lah, ada segala Iya, macam lah, bla bla bla. Tapi nggak tahu kenapa yang gua benar-benar kegait tuh waktu gua ngeliat ini kayak Roboface itu. Iya, Silver iya. lagi, gua suka silver kan. Gua suka jam tangan silver actually. Oke. Oh, berarti lu nggak suka kombinasi yang gold gitu, lu kurang suka ya? Lu suka yang lebih Sorry nyantai. nih John. Iya, kalau lu kan cocok nih kayak om-om. Lu barusan di roasting. Ya kan lu kan cocok nih kayaknya. Kita berdua. Enggak, Jonas itu gaya gadun, Bro. Gaya gadun, Bro. Jadi sebagai gadun muda. Gadun muda. Ini paling cocok. Iya sih. Gadun muda, Gerinda, gadun, double G, gangster. Gangster. Jadi Ini masih walaupun ini Eddie Elvi ya. Tapi masih senada. nggak apa-apa, gue bilang ke gue doesn't matter. Doesn't matter, Tapi iya. maksudnya kalau itu cocok dengan profesinya Yes, Jonas, keep Go with for it. it, iya. Karena kalau gue terjun ke politik dengan baju kayak gini nggak diterima, bro. Oh iya, Nggak benar. diterima. Gue mesti siap komandannya apa nih? Nggak hormat nih. Nggak hormat nih. Gue kalau ketemu Parosan kan takut nih. John, kok lu Gue kena mulu. By the way, disclaimer ya, gue punya pekerjaan itu bukan gadun. Ngerti gitu. Gak ada aneh-aneh gue. ya, tapi jujur memang kalau lihat dari looks-nya bener. Iya, Coba cocok dikasih banget. lihat. Bener, Cocok dari looks-nya banget. memang cocok banget. Cocok Karena banget. memang pedagang itu dia itu menurut gue dikasih gift untuk melihat oke, ini jam yang cocok buat lu tuh yang mana, customernya gitu loh. Memang di situ. Memang Iya, kalau lihat iya. dari desainnya
cocok banget. Ini very nice piece. Very nice piece. Oke, ada lagi nggak? Ada dong. Bro Jejo. Oke, kita lihat next collection-nya nih. Yang Pasti nggak kalah unik. Pasti. Yang very nice tuh nggak apa itu? Karena itu hoki juga bro. Hoki itu bawa juga. deal. Itu Oh iya benar, bawa deal itu banyak. menandingi semuanya bro. Nah, ini 3 nih langsung jam tangannya, kalian bisa langsung ngeliat. 3. Oke. Jujur li, gue belum pernah lihat yang ini. Jujur li. Iya, ini semua. Nah, lu mau pilih yang mana dulu nih? Yang berat ini. yang mana dulu nih? Berat ini bro. Aduh, berat, jujur. Ini jarang banget gue lihat. Oke, gue mulai dari yang ini dulu deh. Dari yang ini dulu deh. Oke. Ini salah satu favorit gue juga nih. Jadi sering banget gue pakai. Gue punya history panjang juga dari jam tangannya rusak, begitu gue tuker, oke. gue tuker tambah. Oke. Jadi gue cari sampai linknya gue juga nyari karena lumayan lama lah akhirnya kejadian gue udah kedapatan ini. Jadi sebelumnya itu gue beli jam tangan ini di Tulugong, Oke. Oke. Jakarta Selatan. Ya itu spesialis toko-toko tempat goreng lah istilahnya lah. Iya. Ya vintage semua, waktu itu ada ini, ada Oakley. Dan gua waktu beli itu dia itu ada sunburn. Oke. Dan kalau sunburn kalau nggak tahu ini jam tangan, Iya. nggak bisa dibenerin. Nggak bisa dibenerin, bener. Gua kayak waktu itu gue saking ngebetnya ya udah lo gue belanja aja lah. Iya. Dan abis gue belanja itu setelah setahun ya kalau lu nggak pakai nggak bisa ngeliat jam tangannya kan kayak rada bete kan. Agak aneh. Kayak, aduh sehingga one day gue ketemu sama satu toko yang ngejual yang kondisi lebih baru. Oke. Kayak lebih bagus lah, lebih Lebih ke sunburn bagus, dan segala oke. macam. Dan gitu gue yang kayak udahlah gue DM lah, gue tanya, yuk tukar tambah mau nggak? Gitu. Akhirnya dia juga mau segala macam. Gue semuanya gue kontenin, actually ada kontennya juga. Oke. Jadi akhirnya gue kontenin, gue belanja, gue beli, dan gitu lebih parahnya lagi, gue belanja tuh saking ngebet ya, gue beli, gue nggak cobain, jadi gue beli aja. Yang gue lupa linknya nggak sempitan, Sempit. mampus gak lo? Dan fun fact ya, kalau ketemu kayak gini, ini linknya susahnya nyarinya pasti Ya gila. capek. Dan gitu tuh toko juga nggak ada. Jadi gue cari lagi ke eBay, kayak gue beli satu, akhirnya kekumpul dan akhirnya gue bisa pakai. Di eBay tapi ada ya bro ya? Ada. eBay itu banyak. eBay itu lumayan Nah banyak. sekarang gue kepengen lu nebak nih, Nah, kira-kira pasarannya berapa, gue beli berapa nih. Nike Oke. Triax Full Nike Armor. Iya, tuh. Jadi kalau dipakai kayak gitu. Oh, Ini asik bro. Ini asik. Iya. Ini Beda asik. looks Ini dia. beda looks. Beda Ini asik, ini looks asik. dia. Oke, coba lu dulu deh John, coba. Coba dong John. Coba. Kan lu kebanyakan lihat Rolex nih yang 2M 20M. Ini sekarang kita disuruh masuk ke market yang seperti ini John. Coba menurut lu berapa coba? 10. 10. Oke, 10 ya. Menurut gua kalau misalkan dari sisi berat, menurut gua built-in quality-nya lumayan bagus karena dia nih buat jam nih dia lumayan berat ya, satu Oke. itu. Menurut gua kalau dari kualitas bagus, terus desainnya itu ya untuk karena kan kayak gini kan desain nggak gampang ya. Oke. Dia itu bentuknya agak aneh lah, maksudnya Iya. bentuknya agak aneh lah. Menurut gua 15. Oh 15. 15. Oke, jadi sebenarnya ini kalau lu beli jadi ini Nike Triax ini zaman sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada bener. Ini zaman lama. Jadi waktu zaman lama itu mungkin bisa dibilang ini harganya sekitar 4 sampai 5 juta. Oke. Dan ini terinspirasi dari jam tangannya Oakley yang zamannya era tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Oke. Nah, kalau zaman sekarang itu gua beli yang pertama tuh 18 juta yang rusak. Yang rusak. Yang rusak 18 juta, dan gitu gua top up nambahin 5 juta untuk Dapat yang ini. lebih baru. Linknya kalau nggak salah 500 ribuan. Oke. Tapi ya menurut gue ini jam yang kayak duh gue suka banget ya, kayak maksudnya simple, Iya, begitu simple. eye catching juga. Iya, Kayak orang waktu pakai kayak Ini apaan sih? ya maksudnya Nike kan, maksudnya Nike apaan sih jam tangan Nike? Tapi menurut gue ini back again, gue suka silver, gue suka something yang komplimen gue punya warna tubuh, Yes. gue nggak suka jam tangan gadun, jadinya ya, Lagi gue guys. ya soalnya kayak gini. Lagi gue. To be honest, kalau gue sama Jonas tukeran jam tangan, nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Ngerti. Gitu. Guanya juga nggak cocok, gue ngerasa ada something off. Ngerti. Jonas juga Nggak cocok. "Apaan sih nih, Gue kok ngerti, gue ngerti. gadun pakai jam tangan kayak gini, mau jadi Gen Z atau gadun? Double G. Ini abis ini DM gue full aneh-aneh semua bro. Tapi ini bener-bener menurut gue jam-jam kayak gini bisa jadi jam yang start konvonya lumayan gampang nih, tipe-tipe begini nih.
kalau misalnya ketemu orang itu start konvonya lumayan gampang. Iya. Karena pasti kayak, wah lu pakai apa bro? Iya. Anak skena dapet lah kalau lihat itu kayak Pasti langsung. anak skena nggak ngeliat Rolex, anak skena ngeliatnya Ngerti. Yes, ngerti. iya. Skena Wah banget. ini sih nice banget. Berarti waktu itu tuker tambah dan lu top up 5 5 juta berarti ya. Jadi kalau dibilang value-nya gue belanja 23-an lah. 23. Tapi kalau ditanya fair value-nya sekarang mungkin ya 15 sampai 18. 15 sampai 18. Bener. Benar. Gila. bener. Sensei masih dapat gue John di Oke. yang tiba-tiba begini John. Oke, boleh. Next ya, oke. Kita Selanjutnya, Selanjutnya. Dar, Nike Oke, lagi. Nike lagi. Oke. Ini apa nih bro? Ini lu beli udah lama kah atau gimana? Gue ini Coba baru, jelasin. ini actually baru. Oh ini lebih baru belinya. Ini ya? ada satu followers gua yang gue appreciate banget sih. Jadi gue bikin konten sama dia, gue ngebegal bajunya dia. Oke. begal baju dia. Ngebegal, maksudnya gue punya konten di TikTok. Jadi gue tuh kalau bikin konten tuh gue nggak suka ini ya, nggak suka skrip. Oke. Lu lihat deh, Iya, kalau iya, di mana bener, ada, bener, jadi kayak bener, natural bener aja. Iya, iya. Jadi gue lagi di PIM, gue kayak ngeliat orang pakai baju bagus, gue start recording dan orangnya bajunya gue telanjangin. Gue Cuma natural gitu. natural, gue gak pernah. Gitu telanjangin gua. Gue telanjang, untungnya masih ada. Iya, ini diganti. Jadi gue bilang, gue belanja dong bajunya lu, gue mau itu gue nego 1,7. Ya dia copotin, gue beli. Dan Oke. kontennya itu nembus 15 juta views. Nice. Dan orang itu juga jadi terkenal akhirnya. Dan itu dia ngomong appreciate ke gua segala macam sampai akhirnya gua ke rumahnya dia di Depok lah, daerah Depok. Dan dia kasih gua jam tangan itu. Nike Oregon. Oh, ini dikasih nih. Dikasih gua dan gua ngontenin juga. Oh, ini benar-benar ada hati Ada Wiyanya, meaningnya, ada meaningnya. Iya, dan gua actually gua pakai. Jadi dia kasih gua pilihan banyak jam tangan. Ada Cartier Tank gitu vintage, tapi gua pilihnya itu karena ya back again. Gue cocoknya jam Iya, tangan itu taste lu ya. Taste gue gitu, gue kalau dikasih apa ya, gue akan pilih something yang gue suka. Iya. Itu Nike Oregon. Jadi Nike Oregon itu mirip lah sama Nike Triax, cuman gue pengen tahu lagi nih harganya berapa. Harganya berapa? Gua Nah, tahu lu nih. tadi Gua tahu, lu tadi Gua salah kan? Feeling gue udah masuk di sini. Oke, ini Feeling berapa? gue udah pasti. Ini berapa? Berapa? 12,5. Oh, lu naik 2,5 ya? Naikin dikit aja. Gua 15 terus 10 tadi lu ambil Iya, tengahnya gua naikin biar dikit aman lah, ya. biar aman. Oke. Malah gue buta juga bro ini. Oke, menurut gua ini dari kualitas dan lain-lain menurut gua ini guess ya, mungkin ini akan lebih murah ya harganya. Harganya lebih murah dan ini kan dari segi desain mungkin lebih nggak Ngerti? Lu ngerti nggak sih kayak lebih ya itulah nggak lebih natural lah, lebih natural ininya. Menurut gua ini mungkin 9,5. 9,5. Oke, jadi waktu gue ngelihat dia punya Instagram waktu kan dia taruh, dia kan mau jual kan sebenarnya. Itu sebenarnya around 7 jutaan. 7 jutaan. Which is sebenarnya 5 sampai 9 juta tergantung kondisi juga. Jadi kalau 9 itu biasanya full box segala Iya, macam. ya, ada boxnya ya. Dan ya menurut gue ini kayak jam tangan apa ya, kayak robotik gitulah. Dan Yes. menurut gue suka aja sih. Iya. Dan back again baru punya 2 bulan, jadi Oh, masih baru jarang. banget berarti ya? Baru banget dikasih, ini baru banget dikasih. Tapi itu ngebuktiin bahwa ya followers gue benar-benar ini banget aja sih, peduli dan suka dengan gaya gue. So shout out to Farik yang ada di Depok. Kita next kita bikin konten lagi. Oke, siap. Tapi kalau lu memang kalau lihat dari collectionnya ini, lu lihat ya taste-nya itu memang Bener. berbeda, jujur berbeda. beda. Oke, kita Terakhir. ini menurut gua ini yang paling unik nih. Unik. Yang paling Ini baru unik. dapat juga. Ini actually jam tangan ini gue begal juga nih. Oh, ini Oh, hasil begal juga. begalan juga berarti. Begal di Pondok Indah, viewsnya itu kalau nggak salah 4,2 juta. Oke. Oke, coba. Nah, Bro ini gue benar-benar lebih nggak ada Apa itu? gambaran lagi, Apa bro. itu? bentar. Merek apakah itu? Iya. Wah, ini udah pakai bahasa Sanskerta, Cok. Coba. Itu tulisannya Sanskerta, John. Lu bisa baca itu apa? Gue sih nggak bisa ya, jujur. Coba. Lu lihat tuh. Oke, dia merek Timex ya. Ah, Timex ya. Timex. Merek Timex ya. Aneh-aneh jam tangan gua. Dia merek Timex ya. Nah, ini tapi di sini juga wow. Coba lu boleh jelasin dikit nggak, Bro? Ini apa ini spesial? Ini spesial karena ini makanya kalau orang bilang ini apa ada bahasa-bahasa Sanskerta. Ini Benar. actually jam tangannya Tomb Raider.
Si cewek. Jadi dia itu, lu lihat nggak kalau si cewek yang pakai tank top, Hah. dia kalau lari dia pakai ini actually digantungin di sininya. Karabiner karena di sini kan dia karena dia Tomb Raider dia kan Gua takut ngerti. tangannya kan Iya, waktu iya, lagi iya. manjat nggak bisa pakai. Nggak bisa Akhirnya dia pakai. pakainya di sini. Oke. Ini Tomb Raider. Jadi Timex Tomb Raider udah lama juga tahun 90-an juga segala macam. Ya dulu gua rasa orang juga nggak tahu ini apaan anjir kayak aneh banget gitu. Ini actually buat karabiner makanya buat digantungin, buat dia pasang-pasang lain bisa ditaruh di bag juga kalau di bag, bag iya. ditaruh kayak gitu buat ngeliat ini jam berapa sih ini jam berapa. Gitu. Oke. Nih apa ini new piece juga nih atau udah Enggak. lama? Ini udah lama, cuman gue baru belinya itu sebulan yang lalu. Oh, sebenarnya lalu. Jadi pas ada orang namanya Umar lagi di Atmos, dia lagi pakai Atmos, ini. oke. Dia dapat di Bangkok dengan harga XXX. Nanti lu tuh ada tebak. Oke. Itu Bangkok gua dulu, beli Bangkok dengan dulu. harga XXX. XXX. Iya, oke. Iya. Udah gitu ternyata habis ada orang-orang nonton viral juga tuh. Viral juga. 4,2 juta. Udah gitu berarti yang gua ngeliat adalah orang barang-barang yang gue beli orang tuh tertarik banget. Iya, Gitu. gue ngerti. Itu asiknya. Dan itu yang gue bilang ya, dan gue merasa untuk bikin lu menarik itu lu nggak perlu jam mahal, lu nggak perlu barang mahal, lu nggak perlu barang mahal untuk bikin barang diri lu menarik. Lu hanya butuh your own confidence dan lu cara nge-presentnya. Just be yourself. Just be yourself. Bener. Iya, dan bener. That's it. Nggak ada tuh kita di era yang kalau zaman dulu gue ngerti tuh yang nge-influence kita selama waktu belum ada TikTok, belum ada Instagram, ya mungkin Instagram udah ada deh atau Facebook gitu. Orang lihatnya, wah ciri-ciri orang sukses itu mesti pakai jas, Iya. mesti pakai Rolls Royce McLaren, jam tangan Rolex atau jam tangan RM gitu yang 1M itu definisi sukses. Menurut gue definisi sukses itu banyak banget. Banyak banget. Dan lu tuh nggak perlu dengan cara jam tangan mahal, mobil mahal, gaya dandy untuk ngebuktiin lu sukses. Sukses itu banyak definisi. Berarti ini core value lu yang bikin Jejo sampai sekarang ini nih, bro. Ya, dan menurut gua nggak perlu, Wow. gua nggak perlu kayak kakek gua untuk bilang gua sukses. Nah, Walaupun gua kepengen. Gue pengen. nih, garasinya udah kayak showroom mobil tuh. Gimana, bro? Gimana, bro itu? Gua nggak perlu definisi itu ya maksudnya. Dan kalau kita ngelihat dari kakek gua punya koleksi segala macam, maksudnya dia dengan cara dia beli, gua belajar banget dengan dari kakek gue juga. Kakek gue tuh ngajarin gue banyak hal banget ya. Apa tuh, bro? Dia bilang, maksudnya gue ada satu videonya waktu kemarin, gue sempet tanya sih, kan dia baru beli, kita baru beli 2 mobil terbaru gitu loh, dalam past 2 years gitu. Yang terakhir adalah Century, satu lagi Maybach. Gitu loh. Maybach pun dia beli itu bukan karena mau showing off gitu loh, tapi dia kayak ngerasa, oh gue mentoknya udah segini Udah nih. mentok. Karena dia itu gue tanya kenapa lu nggak mau beli ya Rolls Royce lah dan segala macam RR dan apa gitu. Dia bilang terlalu flashy gitu loh, kayak keluarga kita belum pantas untuk jadi seperti itu gitu. Jadi dia ngerasa udahlah gue confirm dengan satu itu adalah Maybach, satu lagi itu adalah Century, di mana Century-nya tersebut juga yang dia lihat adalah if you know aja. Iya. You know aja. Jadi orang dia udah nggak mau impress orang biasa. Dia mau impress orang-orang yang sekitaran dia yang barangnya nggak bisa didapetin, susah banget. Wow. Gitu loh. Jadi kayak gue waktu dengerin, oh iya juga, dan dia selalu ngomong loh sama gue loh. Maksudnya ini gue selalu bilang juga, pasti orang tuh selalu nanya kan, Jeff kenapa lu nggak punya Ferrari, nggak punya Lambo, nggak punya apalagi McLaren, those kind of thing gitu. Pertama, gue nggak suka. Kedua juga nggak dibolehin. Karena bagi kakek gue ya, gue punya percaya dengan Asian value lah. Asian value-nya gue itu adalah menyatakan bahwa ya kalau emang itu ajarannya dari kakek gue, ya udah gue ikutin. Dan mungkin ini gaya-gaya yang menurut gue nggak pernah bilang gue orang kayak lama atau segala macam, bullshit on that, man. Orang kayak baru, orang kayak lama, it's all about ethical dalam gue bergaya aja sih. Maksudnya kalau emang gue ngerasa gue nggak mampu,
ya udah gue nggak udah. mau overdo aja. Iya. gitu. Iya. Ya udah, mobil gue yang maksimum itu adalah yang paling mentok gue beli dengan duit gue sendiri ya Porsche. Gitu. Iya. Dan I'm proud with it gitu loh. Maksudnya ya lu lihat lah Porsche itu nggak screaming out, gue tajir gitu loh. Iya. Itu enak, itu classical, bentuknya sama terus dari dulu sampai sekarang. Bener. Dan gue beli Porsche pun cuma satu jenis doang. Gue nggak beli Cayman, gue nggak beli Cayenne, gue cuma belinya Carrera doang. Carrera aja. Karena menurut gue ya itu yang timeless. Jadi kalau ditanyain definisi gue itu beli apa, gue belinya timeless. Timeless. Ya, yang dari dulu sampai sekarang tuh modelnya tuh ya, rata-rata sama. Iya. Seperti itu. Bener. Nah, sorry, dari tadi kan lu ngomongin mobil dan lain. Lu ada bad purchase nggak? Iya, itu benar. Ada bad purchase nggak? Banyak lah, banyak. Itu harus ditanyain menurut Ini gua. bad purchase. Ini kayak bad purchase gue deh bro. Abis jualin, Ini ya. jualin aja jam deh. Oh, iya, jual aja. Jangan dong. Wimbledon gue jualin deh, aja deh. Kan lu harus yang sama Ayo bang, value gue dong. value apa ya? Value lu Ini lah. oke berarti. Bad purchase. Bad purchase. Mobil ada. Kalau jam tangan karena gue nggak terlalu kayak hedon gitu. Gue jam tangan gue belum ada bad. Belum ada, oke. Sebenarnya gue lagi mau tanya juga. Sebenarnya gue tuh kalau punya yang kayak bener-bener jam tangan apa yang gue mau, sebenarnya di dalam hati. sempet kayak, gue tertarik ya, mesti gue tertarik dulu ya. Itu actually teman gue namanya Hadrian, shout out to Hadrian. Dia punya RM hitam. Oke. Apa pakai karet juga ya? Iya. RM pakai karet segala macam. Menurut gue tuh clean banget gitu loh. banget. Itu mungkin jam tangan ternorak yang kepengen gue beli. Oh, itu salah satunya ya. Iya itu, cuma maksudnya tapi gue kayak kayaknya gue takut jadi bad purchase gitu. Oh. Itu mungkin. Tapi kalau mobil banyak, gue mobil ya udah ya karena ya sama kayak jam tangan, gue kan kolektor campur penjual juga atau Yeah. karena gue kan suka bosen ganti. Itu dulu gue beli Porsche 944. Oke. Jadi itu nggak terlalu klasik dan gue sendiri juga males untuk renovnya. Oke. Tapi yang gue bete itu adalah ketika gue jual dengan yang nggak sesuai gue expect dan orang itu handlingnya bagus, ternyata jadi bagus banget. Dan gue tuh kayak sebagai cowok tuh kayak anjing, gue ngeliat mantan gue kok dia kenapa jadi cakep banget. Kayak fuck man, lu ngerti kan? Lu tuh kayak bayangin ada cewek yang sebenarnya ya sorry nih bukan merendahkan tapi kayak kok sama gue biasa-biasa aja, tapi habis putus kenapa jadi menggoda banget. Gue kena jadi. Egonya kena itu. Wah, Bisa ya. kok dia bisa ya? Kok gue jadi ini ya? Padahal sama gue kenapa biasa banget. Tapi kenapa sama dia jadi gitu. Itu mantap sih. Itu bukan bad purchase lah, tapi mungkin transaksi yang menurut gue I could do better. Iya. Tapi ya so far apa ya, dalam perjalanan hidup gue rasa nggak ada yang bad ya dan nggak ada yang good juga. Yes. Semuanya learning process. Kalau lu berhasil jangan sombong, kalau lu di bawah inget apa ya, semua hal-hal masih banyak orang yang di bawah lu pada. Iya. Nanti. Kalau lu nggak mau berjuang ya siapa lagi? Siapa lagi? Cemen. Wow. Jejo Teguh guys itu. Enggak. Amin. Di semua orang maksudnya gue bisa percaya deh, maksudnya di semua orang itu yang nunjukin hal-hal yang bagus di sosial media yang dengan dia kaya, ada orang bilang dia punya ini, punya ini, Bullshit punya ya. itu, punya itu. Itu cuma di depannya doang. Bukan bullshit, gue gak bilang bullshit. Oke. Tapi dia punya. Cuman mereka punya struggle-nya sendiri. Yes, bener. Wow. Roda Jadi- berputar lah, Gua Pak. ngerti maksud. Bukan roda berputar, aduh, enteng ya. Wah, nggak nyampe. Semua tuh ada struggle-nya sendiri gitu loh. Tapi dia nggak kasih show up. Iya, Nggak kasih show Dia. off gitu loh, Gua maksudnya ngerti. nggak, bukan yang jelek juga, gue nggak bilang, maksudnya kayak lu ngelihat gue tuh Oke. kayak wah hidupnya enak ya, rumahnya gede kan, apa dia Iya. Iya. gue punya banyak struggle. Gua ngerti. Banyak struggle Gua dan ngerti. maksudnya kalau lu nggak berjuang, banyak orang bilang wah bisnis susah. Gue akuin this year bisnis susah. Iya. Ekonomi lagi nggak baik. Lagi lesu. Nggak baik-baik aja, bener. Tapi ada orang mau ngedecide dia mau tunjukin atau nggak tunjukin. Kalau Iya. bagi gue, apakah gue tunjukin? Ya mungkin gue tunjukin di sini. Gue orangnya yang sangat jujur dengan apa yang sekitar gue. Bisnis gue baik-baik aja gitu loh. Oke. Bisnis gue ada penurunan. But I think ya it's a global issue gitu. Iya. Tapi gue juga manusia dan strugglingnya juga ada. Iya. Mau lu seorang sopir, seorang pembantu, atau lu seorang pekerja, ataupun lu seorang wira swasta, apakah lu seorang jualan jam tangan,
semuanya tuh punya enak, suka dan Yes, ada dukanya. struggle-nya masing-masing. Jadi jangan pernah kepikiran oh orang ini enak terus ya, orang itu enggak Ya, kok. ya, Semua ya. orang punya struggle masing-masing Ya, ya, dan ya. lu harus embrace it. Yes. Nice. Very nice. Karena memang kalau kayak misalkan bisnis gitu kita kan harus bisa adaptasi ya. Benar. Lingkungan gimana mau nggak mau kita harus kita harus Ini adaptasi. kadang lah. Ini gue bawain Gimana? Asik bawain ilmu emas nih. Wah, ini denger nih. Kalau orang-orang kan belinya suruh beli saham, suruh beli bitcoin atau suruh beli apa gitu. Kalau ilmu emas gue bilang kayak gini. Jujur ya, kadang gue lagi nyetir, lagi disetirin gitu, lagi yang kesini kayak gitu ya. Kadang-kadang gue tanya, yang lebih bahagia tuh gue atau sopir gue ya? Dalam itu bro, itu dalam banget. Gue jujur loh, kayak sopir gue hitung-hitung gaji, mungkin take home pay-nya dia UMR pertama, tapi kan plus lembur-lemburnya. ya. Terus ini dia bisa bawa pulang 7, 8, 10 ya. Kalau lagi lemburnya banyak 10 gitu. Cuman gue nggak pernah ngelihat dia ngeluh anjing gitu loh. Dia selalu ketemu gue dengan muka yang happy. Dia selalu ketemu gue, ayo siap bos, mau kemana gitu. Jadi bener. udah gitu, sorry nih Mus, gue tahu bini lu ada 2. Kok mampu gitu? Gitu loh. Gue punya istri 1 aja tuh udah pusing banget. Gitu. Ntar ngomong tentang istri, kita quick question dulu bro. Nah, quick question nih sekarang buat gue. Oke, quick question bentar nih. Nih, jadi kita ngomongin fashion ya. Nah, lu lebih pilih sneaker atau apparel? Mobil. Ntar dulu, sneaker atau apparel dulu bro? Ya stiker deh. Sneaker, oke. Sneaker atau jam tangan? Jam tangan sih lah. Jam tangan ya. Jam For tangan. value. Jam tangan atau mobil? Mobil lah, udah mentok itu udah. Terakhir, yang Udah, terakhir. terakhir. Oke. Mobil atau istri lu? Masih mikir, dia mikir dulu bro. Dia mikir dulu. Udah, gue cabut deh. Nah, gue cuma bilang aja, istri bisa temuin lagi. GTR belum tentu bisa ketemu. Sorry, kalah. Berarti kita udah lihat nih hobi banget. Hobi banget. GTR sih itu, GTR gue tuh, lu mesti tahu perjuangannya itu jauh banget ya. Udah sering di ini juga, karena gue nemu waktu lagi COVID ya, pokoknya gue make it short ya. Bokap gue sangat benci gue beli mobil bekas. Oh, Sangat benci. Kenapa tuh? Karena maksudnya lu buang duit, apalagi sampai ber-MM ya. Mobil yang maksudnya, lu kan pengen mau beli mobil baru, mobil yang udah beli, lu pakai, bisa kayak cewek, bisa buat kemana. Coy, gue beli MM-an mobilnya mobil rongsok anjing. Lu bisa bayangin gak sih, mobil yang cewek aja kalau ngelihat dikatain, diludahin. Apa nih lu bawa Nissan, gue maunya naik Mercy gitu. Udah bayarnya MM-an, gue mesti benerinnya juga 2 tahun. Iya. Dan ngurusinnya susah. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi waktu gue ngelihat pertama kali, lu mau tahu nggak sih itu plat nomornya waktu gue ngelihat GTR tuh bener-bener mobil gue pakai di maximum tune ketika lu kayak di bioskop lu main. R34 Skyline gitu loh. I want a GTR gitu kan. Udah gitu pas gue lagi ngelihat ketemu mobilnya, itu mobil gue tuh lagi naik sepedaan. Jadi waktu COVID kan sepedaan kan, semua kalian sepedaan kan. Itu sepeda gue meletus, bolanya, bannya. Cerita dia aneh-aneh bro ya. Bannya meletus. Udah gitu, gue jalan kaki tuh, gue tinggal temen-temen gue tuh. Jadi gue mau telepon, ya temen-temen gue lagi sepedaan mana ngangkat kan, gue telepon sopir. Udah gitu, gue lihat di Google lagi ada ya tempat garasi di daerah Cideng yang tempat benerin mobil. Sebenarnya tapi waktu gue tanya tuh, gue telepon teman gue, yang teman gue nggak sepedaan, lu situ aja, itu kayaknya bisa deh. Sebenarnya itu bukan buat bengkel sepeda, itu bengkel mobil aja. Bengkel mobil. Dan gue masuk, gue ngeliat R34, gue yang kayak, kalau R35 banyak ya, R34 ya, itu fucking dream sih, fucking sex gitu. Gue benar-benar kayak anjing. Tatapan pertama gue aja ngalahin waktu gue ngeliat istri gue pertama kali. Langsung kayak wow, ini kayak Gue kayak, dan yang lebih gilanya lagi, waktu gue udah masuk tidak diundang, gue buka sendiri lagi. Lu bayangin gue nih orang kayak, gue buka saking gue itunya, gue buka plat nomornya B77 GTR. Which is 77 tuh Jejo.
Oh. Jadi gue yang kayak Iya. gue yang kayak Banget nih. Fuck, Ini buat man. gua nih Mas ini. Fuck, Ini fuck, man. buat gua Lu kali. bayangin bokap gue aja tuh waktu gue bilang, "Pi, gue mau beli pakai duit gue sendiri." Bokap gue nggak kasih karena ini pakai duit sendiri loh. Iya. Lu ngapain goblok, lu tolol lu segala macem. Dan mobil itu waktu setelah gue beli nggak boleh dimasukin ke dalam rumah, jadi gue mesti tutupin supaya dia nggak panas sampai akhirnya dibenerin dan temennya dia yang kasih tahu bahwa mobil ini ada value-nya yang besar sekali, baru dia bilang udah masukin deh. Jadi lu bisa bayangin gak sih, kadang-kadang apa yang kita mau beli atau kita mau punya itu sometimes kita ngerasa nggak ada value-nya gitu. Orang-orang lihat nggak ada value-nya. Nggak ada value-nya. Tapi kalau lu ngelihat ada value-nya, ya udah, let it be. Nggak peduli, jangan nggak usah peduliin orang lain. peduli orang You have your own value for it. Wow. Iya. Gila. Ini cerita-ceritanya dia, Gila bro. jalan ceritanya tuh. Nggak semua orang punya cerita yang sama tuh. Cuma maksudnya kebanyakan orang belum mengerti bagaimana mencapai. Gue suka value lu itu bro. Itu asik. Gue rasa semua orang di sini tuh punya cerita masing-masing. Kameramen lah, waiters lah, semua orang punya cerita masing-masing. Cuman bisa nggak sih suara mereka terdengar gitu? Iya. Mungkin ya gue udah berapa lama untuk bisa gue di sini gitu. Iya. Tapi I think everyone have their own story. Ya kayak gue bilang kan, kebahagiaan tuh apa? Kadang-kadang gue ngerasa sopir gue lebih bahagia daripada gue. Iya, benar. Dengan gaji segitu, dengan jam tangan yang bukan Rolex. Tapi kok hidupnya lebih bahagia daripada kita gitu. Iya, Sebenarnya yang jadi pertanyaan kita masing-masing di dalam podcast ini sebenarnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan bahagia? Malam nggak bisa tidur nih gue. Apa sih kebahagiaan? Apakah? Enggak, gue tanya dulu sama lu John. Apakah lu butuh Patek Nautilus gitu untuk lu bisa tidur tenang? Tidak. Iya. Karena ketika lu ada jam tangan itu, lu kepengen yang lain. Iya lagi. Ya kayak lu mungkin udah punya cewek, lu punya Cartier apa nih? Cartier Crash. Frank Ocean punya lu udah beli gitu loh. Berapa tuh? 14M kayak gitu. Habis lu punya, lu pasti mau lagi. Iya, pasti mau, Karena nggak ada sifat- habisnya. Karena sifatnya manusia tuh nggak ada habisnya. Makanya sebenarnya kita cari bukan bukannya sebuah kebentukan barang-barang yang harus ratusan juta, ratusan M dan segala macam, tapi yang sebenarnya kita cari validasi apa sih? Dan ya itu yang gue tanyain, bagaimana caranya kita cukup bahagia dengan barang seadanya. Iya, barang yang kita punya. Shit! Ini dalam juga ya di John ya. Jadi dalam ya. Gue datang jauh-jauh ke sini cuman buat ngomong ini, bro. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Dari jam tangan sampai ke sini lu bayangin. Udah nggak bisa lagi. Sejauh apa itu? Tapi core value gue suka itu. Yes. Asik banget tuh. Heeh, Gue belajar bener. satu hal nih. Iya. Oke, kita next langsung aja kita ke session namanya Shop or Drop. Nah, Oke. edisi Jeffrey Joe. Siap. Nah, kita ada beberapa jam tangan nih, bro. Pertama nih, kita langsung aja mulai. Cartier Crash. Nah, Drop. menurut lu gimana? Drop, langsung drop. Lagi, Kenapa? Bro. Karena terlalu viral. Gue tuh kan biasa kan, gue nggak mau kalau orang udah terlalu viral dan, sekarang apalagi bikin ilfil tuh semua lokal brand ngikutin kan. Anjing lah. Iya benar. Anjing lah maksudnya. Ya udah dulu sih masih keren kan. Nah itu kan makanya kadang-kadang persepsi orang tuh bisa bener-bener berbeda ketika udah terlalu nggak bisa diem. Begitu sekarang orang-orang Cina dari mainland sama brand lokal bikin ini Gue geli gitu loh. Gue kayak udahlah tai lah. Ngapain sih? Gitu. Iya. Oke, di drop ya berarti ya. Drop. Langsung drop, nggak ada. Ini Breguet Triple Calendar. Nah, Gue belum tahu brandnya segala macam, tapi mirip kayak Patek sedikit ya. yes, mirip kayak Patek sedikit, bener dia. Nah, lu dari looks dan lain-lain. Gue masih oke. It's a good dress watch, tapi gue mesti tahu dulu harganya berapa. Is it worth it atau enggak? Oke. Ini sih kira-kira kalau dari harga udah pasti gopay ke atas dia. Shit. Iya. Karena dia moon face, dia triple Mahal juga, calendar dan Breguet itu memang tipe yang ini jam itu memang susah nih, dibuatnya susah dan lain-lain. Cuman harganya kalau resell ya turun. Oke. Buat yang tahu-tahu aja. Ya, tapi kalau dari gue sendiri, apakah gue bakal suka? Gue mungkin suka gitu. Tapi gue belum tahu brandnya, jadi mungkin gue nggak beli. Tapi kalau bentuknya kayak gitu, tapi Patek pasti gue beli. Pasti gitu. beli. Emang bangsat ya? Bangsat kan? Gara-gara mesti brand nih gitu loh. Tapi sekarang yang paling gue benci juga Patek gitu. Giliran Patek keluarin
yang bentuknya kotak-kotak Iya, najis, itu. orang kayak orang gila gitu. Iya, benar-benar. Padahal jelek, kita tahu itu jelek tuh. Kita Itu tahu jelek. Cubitus. Cubitus kan. Yang terakhir Bete Cubitus gitu. keluar, iya. Oke, next. Ini yang sekarang lagi viral banget di market itu resell-nya lagi booming karena 10 sekarang jutaan sekarang. sekarang itu kan karena gayanya lagi kayak apa ya, old money ya. Nah, kartir pentir, kartir apapun lah. Nah, lu shop. Gue Kop actually punya cerita yang lucu banget. Gue tuh pas lagi covid itu, gue tuh mau beli Cartier tank, udah gitu. Lu mau tau gak sih ditawarinnya dijualnya berapa? 18 juta waktu itu. 18 ya? 18 juta dan waktu itu gue kayak mikir, aduh gue terlalu feminim gak sih pakai ginian. Hmm. Sampai akhirnya 18 juta gue skip, ditawar lagi 23 juta. Gue skip lagi, gue skip terus sampai sekarang harganya 48 juta. Gue kayak what the fuck? Iya, itu What dia. the fuck? Cuman ya Kenapa lu kop bro? Gue kira lu drop bakal ini. Apa yang lu suka? Kenapa lu suka Cartier ini? ya itu kayak gue ngerasa timeless aja Timeless, pertama. oke. Ya gitu waktu itu juga orang kayaknya sih lebih nggak cenderung melihat itu ya. Iya, Cenderung eranya tidak beda. melihat itu. Tapi ya gue lebih pilih ini dibandingin Crash gitu karena Iya, Crash iya. kalau lu pakai ini kayak gini deh, kita nggak usah bohong deh. Anggap nih lu beli beneran ya, Iya. lu beli nih dari Kanye West atau Frank Ocean nih, lu pakai, orang nggak bakal ngeliat itu asli. Sorry bro. Mau siapapun yang pakai itu, orang bakal ngetawain. Gua aja yang pakai belum tentu orang lihat asli bro. Jadi sorry, makanya berbeda kalau ini ya udah. Iya. Bener kan maksud gua kan? Iya. Berarti maksudnya? Lu walaupun orang Gerinda nih pakai gituan, belum tentu dibilang asli. Kecuali Pak Prabowo nih pakai. Kecuali Pak Prabowo. Ada yang bisa ina bro itu ya. Iya. Udah tuh. Itu, Kalau lu yang pakai, Bapak bro. orangnya apa tuh? Crash apaan tuh? Crash Cina, Cece. Bentuknya kenapa begini? Ngerti kan? Gue yang pakai juga pasti dibilang palsu, Jack. Lu foto gitu, anjing si Jejo, cringe banget, beli barang palsu, gitu kan? Bener ya? Tapi ini kalau Cartier, this Cartier definitely cop. Oke. Gue nggak tahu kapan gue bisa, dan funny story gitu loh, gue sempet kan gue suka barang vintage kan, Iya. karena gue bisa ada satu part yang biru-birunya itu, kalau cara lagi ceknya itu kalau dia nggak menyala sebagai merah itu, Yes, I know. jadi gue sampai mempelajari sampai kayak supaya gue nggak dikibulin juga. Yes, haruslah. Benar. Oke, Cartier. Ini berarti kop ya? Kop. Oke, next. Nah, ini sebenarnya yang tadi gue pakai ini salah satunya juga. Oke, apa tuh? Gerald Genta. Oke. Yes, tapi ini dia yang edition Mickey Mouse. Jadi ini lucunya dia Mickey Mouse sambil main golf itu kayak jadi jarumnya. Yes, dia nanti dia gerak 60 menit, nanti dia ininya pindah. Empatnya jadi 5, 6 5, Menurut gua dia kop gitu. ini. Nah, Menurut gua kop. menurut lo kop. Nah, kop atau drop? Harga Kalau ini udah pasti di atas 300. 300 juta. Pasti iya. Fuck man. Gue kira harganya mau 50 juta, 70 juta. Wah. Cuman kalau di Sunwise kayak dia bilang, gue kop. Kop. Karena unik dan Unik, maksudnya orang lihat lucu aja kayak. Iya, ya iya. ampun, dan gue suka Asik golf banget. juga kan. Iya. Oh, Jadi oke. I think something yang gue bisa consider, cuman kalau gue tahu harganya 500 makan tai lu. Gue cipo coy, cuma cipo. Tetap lihat value-nya ya kayak Gue gitu. ngeliat value-nya, gue tuh yang gue suka kalau kita ngeliat purchase barang-barang purchase gue terakhir, itu rata-rata under 100 semua. Dejas lama, Dejas klasik gitu. Dia just vintage gitu. Oh, iya. Yang masih 60-an, 70-an. Iya, paham. Itu yang gue beli, gue gak beli gini-ginian. Oke. Tapi ini gue kop, gue masih kop. Oke, kop ya. Nah, ini yang terakhir. Ini sebenarnya new release nih. Iya, Dejas baru. Heeh. Ini new release dari Rolex. Ini namanya bukan Dejas ya? Bukan, Apa? ini Sorry. Land Dweller. Land Dweller, iya benar. Dweller. Ini dia dari segi rantainya, bentuknya beda dan lain-lain. Nah, dari segi desain dan lain-lain, lu suka nggak? Land Dweller. Sebenarnya gue suka karena mirip Dejas kan. Yes. Tapi dia ada kayak epi sedikit, bener gak sih? Dia ada kasus kayak ada mirip-miripnya sama Tissot PRX. Oh, iya benar. PRX. Nah, kalau gue tidak kop. Oh, Gue tidak kop. Walaupun kelihatan cantik ya, apalagi lu pilihnya silver lagi. Why? Kayak gue bilang gue jarang beli barang baru. Iya. Oke. Jadi gue Ini mesti baru punya dia. historinya. Oke. Patek yang aneh itu aja gue juga nggak mau. Iya, Gue iya, ditawarin gue juga tidak mau. Gue akan mencari something yang emang punya historicalnya, gue punya memorable-nya. Dan kalau barang baru menurut gue ya khusus untuk orang-orang yang punya duit aja sih. Gitu. Jadi kalau gue akan menunggu sampai emang itu benar-benar memberikan gue kesan. Jadi gue tidak mau jadi orang FOMO. Iya. Kuat banget di value itu. Iya.
Dan emang ini resell harganya berapa? Ini Retail dan resell. ini baru banget. Iya. Resell sekarang masih susah banget didapat. Kayaknya di Indonesia rata-rata pedagang itu belum megang ya karena kan ini baru keluar ya. Jadi distribusinya belum. Tapi gue tahu banyak yang ngatain. Ini kira-kira kalau retailnya dia 200 250 lah. Perkiraan segitu. Lebih mahal daripada Dejas ya? Iya, lebih mahal, bener. Karena dia open Ya kalau base. kalau dari lu sendiri gimana? Menurut lu kop atau enggak? Dan apakah ada punya value di resell gitu? Kalau misalkan menurut gua awal kalau misalkan ini baru resell pertama udah pasti naik dulu. Kencang. Pasti kenceng. Sampai barang banjir baru. Banjir baru. Baru cetot. Real value-nya Real kelihatan. value-nya Makan kelihatan. nih market. Benar. Di situ. Memang baru rata-rata begitu. Dan menurut kita kan maksudnya kayak gue kalau jam tangan ya gue diajarin ya kalau cewek pakainya Dejas yang gold Iya, silver gitu. betul. Tone gitu. Iya. Jadi ya itu kalau gue ngelihat ya mungkin kalau lihat value gue segala macam, gue kayaknya biasa beli jam tangan yang udah punya historical value, klasik, yang punya udah ada nama dan nggak main aman sih, tapi lebih ke arah oh udahlah gue cukup pewek dan gue nggak terfomoin dengan perkataan orang. Iya. Jadi ya udah gue beli apa yang gue suka. Iya. Nice. Ini insight menurut gue insight sangat bagus menurut gue untuk kalian yang mungkin lagi mau Bohong. Gua adalah tamu termiskin yang datang ke sini dengan jam tangan paling murah gitu katanya. Benar kan? Aduh. Ini semua orang bisa beli loh. Jadi lo bener kan? Nah, lo mesti ngaku dulu. Kalau kita lihat dari collectionnya yes. Iya. Tapi kan justru yang mahal itu kan value-nya Gue menurut gua. bingungnya kalau Jejong miskin kita apa bro? Gue bingung itu bro. Kita peasant kali kita ya. Kita apa bro? Gue bingung bro. Tapi maksudnya like I'm saying, jangan biarkan jam tangan, mobil segala macam ngedefine lu. Cukup lu pakai sesuatu yang lu bener-bener sayangin aja dan itu pasti bawa value ke diri masing-masing. I like your watch. Jadi proud of it. Yes. Very nice. Nah, ini sekarang yang terakhir. Kita tuh biasanya kita tuh bawain beberapa jam tangan dari Raja Jam. Beberapa kita bawa. Jadi kayak biasanya gua tuh Miskin nih jam tangan gua soalnya itu mahal. Gue bingung bro. kita tuh bawain beberapa jam tangan yang kira-kira oke, ini style lu nih kalau misalnya gue lihat nih style lu banget. Nah, nanti palingan gue minta rating aja nih kira-kira yang paling top dari 5 biji yang kita bawa tuh ya. Oke. Seperti biasa kita lawanan bro. Oke, kita Gua nah, yakin pertama gua kali menang. ini kita review dulu John. Nah, kita review dulu. Pertama nih, gue udah bawa T-Shot PRX ini ya. Yang pertama gue bawa ini. Habis itu ada Dejas, ini 5 digits, 16233, Tuton. Iya. Tuton yellow gold. Punya juga tuh. Hah. Kawin gua. Oh, ini jam kawin. Oke, nice. Nah, yang ketiga, ini yang lagi lumayan terkenal, Cartier Dumont Large, ini new 2025. Habis itu kalau untuk Rolex Sport menurut gue lebih cocoknya kayaknya style itu lebih ke Explorer menurut gue. Explorer kalau gue lihat kan udah ada yang putih ya, yang 40 ya. Nah, ini gue bawain yang Explorer 1 nih. Explorer 1 ini dia nggak ada Biru tanggal. ya dia? Hitam. Oh hitam. Dia hitam, nggak ada tanggal, lumayan simple, untuk sehari-hari dia cocok. Dan yang terakhir ini Cartier Tank Mas. Ini dia size yang agak kecil dia, leather. Oke. Nah, coba John, lu dari 5 ini John. Gue duluan ya. Lu coba, lu tebak. Nah, Jejo bakal pilih yang mana sih gitu. lu bakal pilih apa? Iya. Oh, lu pilih itu ya. Oke. Cartier Dumont large ya. Cartier Dumont large ya. Gue pilih ini guys. Aduh, jujur dari tadi gua ngomong ya. Gue pilih ini guys. Waduh, ini jujur gue agak bingung sih sebenarnya. Gue jujur agak bingung sebenarnya. Ini tadi jam kawin udah ada. Cartier, Explo. Aduh, gue bingung sih sebenarnya. Gue tadi jujur gue mau milih. Lu ini jangan juga. ikutan-ikutan Gue tadi mau milih ini juga jujur. Ikut-ikutan gue bro. Oke, tapi nggak apa-apa. Menurut gue karena gue koleksi ini, menurut gue yang kecil tuh belum ada. Gue lebih ke Cartier Mas yang agak kecil. Jadi mungkin dari sisi gaya bisa lebih bermain lah. Nah, oke, dari 5 ini, menurut lu yang mana? Jawaban lu berdua bener. Oh, bener ya? Lebih yang mana bro? Gue mau kalahin dia Coba, soalnya. Gue mau kalahin dia bro. Enggak, sebenarnya Wait. dua-duanya nggak bener dan nggak salah. Oke. Karena kalau
dua-duanya Cartier kan. Emang gue lagi kepengen Cartier juga gitu loh. Permasalahan gue nggak suka yang baru. Jadi gue tuh kalau bisa pilih tuh yang benar-benar 1970, 1980 terus kadang ini. Tapi emang lagi ngincar kan, gue bilang kan, gue lagi ngincar. Cuman gue nggak tahu kapan. Emang kalau belum nemu hal yang cocok ya udah. Iya. Yang tank yang warna coklat emang itu bagus banget, apalagi kalau lu pakai kemejaan, Yes. full sleeve gitu, kayak bener-bener Asik. lightweight, easy, Yes. dan gitu kayak aduh enak banget deh, kayak kecil aja. Kecil aja. Back again, tapi gua ngeliatnya tuh kayak itu kayak lebih jam cewek Yes. gitu kan. Jadi gua agak kayak kecil dia soalnya. tapi dua-duanya sama-sama benar juga, karena di antara semua jam tangan mungkin dua itu yang gua akan konsin. Oke lah John. Seri lah bro. Seri lah, itu kan seri lah. Cuman ya tadi lu milih yang baru, gue milih yang agak vintage. Karena kan Sebenarnya mestinya ditukar. kalau yang gede agak vintage mungkin itu jawabannya. Mungkin itu jawabannya, benar. Benar. Bagus sih, Ini sih dia, kalau ini ya dia tuh dia price-nya kira-kira di 60-an deh, nih 2025 sama kalau yang ini dia sekitar 20-an lah dia. Cariin gua dong yang vintage. Siap. Iya Wah, dapat dong. inquiry nih begini nih. Cari. Kok inquiry begini harus cari yang benar spesifik berarti kita nih. santai. Unik kita. Oke. Sebelum Itu- closing bro, tapi sebelum closing apa tuh? sebelum closing, gue mau minta thank you dulu ke Jethro, ke Steven buat udah sediain anthem ini. Yes. Lu pada kalau mau nge-chill, ngebar semua sama teman-teman lu, sama temen kantor lu, sama temen kuliah lu semua di sini Yes. asik banget bro. Asik banget. Iya, Iya, benar. itu dari gua. Oke. Ya ditungguin deh di undangannya sama Jonas. Siap perintah kita. Siap perintah kita udah. Oke. Thank you banget bro ya udah Thank you, brother. mampir, udah ngeluangin Thank you, waktu bro. loh. Thank you banget. Udah ngeluangin waktu, thank you banget. Semoga insight-insight ini point of view baru itu kalian bisa dapat. Jadi untuk consideration kalian kenapa harus beli jam tangan, based on apa dan lain-lain bisa tahu lah gitu. Oke guys, jadi see you on the next podcast. Iya.